Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat yang mengikuti beliau, hingga orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Anak-anakku semuanya, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas Asmaul Husna Al-Adlu, yang maha adil. Insyaallah pada pertemuan kali ini, pada bagian yang ketiga, kita akan membahas Asmaul Husna Al-Azim, yaitu artinya Allah Maha Agung. Ya, Allah Maha Agung. Di buku kalian ada cerita, silahkan nanti kalian baca-baca sendiri. Silahkan saja nanti dipahami ceritanya, karena cerita-cerita yang ada dalam buku ini semuanya adalah mencontohkan kebaikan. Anak-anakku sekalian, Al-Azim artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha agung. Jadi apa yang kita lihat di alam semesta ini, seperti adanya langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, ada bintang-bintang di angkasa, ada matahari, bulan, dan sebagainya. Itu makhluk-makhluk, itu ciptaan Allah. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah semuanya yang telah menciptakan semuanya itu. Dan kita harus tertanam pada diri kita itu suatu keyakinan dan mengagumi ciptaan-ciptaan Allah. Kita harus bisa merasakan dalam diri kita, kalau melihat sesuatu ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini, ada dalam diri kita itu keimanan, keyakinan, ya. Kita ini mengagumi, agar kita ini, keimanan kita ini semakin kuat, ya kan, bahwa mengakui tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Ya, kita perlahan-lahan untuk mencoba menanamkan pada diri kita itu keyakinan, supaya kita ini merasa kecil di hadapan Allah, merasa memerlukan Allah, karena Allah yang memberi penghidupan kepada kita. Anak-anakku semuanya, selanjutnya ialah pengaruh Asmaul Husna Al-Azim bagi seorang muslim. Jadi kalau sudah kita dalam diri kita ini meyakini, tertanam bahwa kita mempunyai pengetahuan mengagungkan Allah, tidak hanya sekedar tahu, tapi bisa lebih lain lagi kita rasakan bahwa Allah yang maha kuasa ini
menciptakan segala sesuatu, kita terkagum dengan keagungan Allah ini, dengan kekuasaan Allah. Nanti anak-anakku semuanya, kalau sudah betul-betul tertanam dalam dirinya yang bisa kita laksanakan, di sini ada kita hayati apa yang diciptakan Allah, maka kita akan menjadi orang yang beriman, betul-betul beriman, dan akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau kita sudah ada dalam diri kita, merasakan kebesaran Allah yang kita lihat itu, semua ciptaan Allah, maka akan ada pengaruhnya pada diri kita itu. Yang pertama itu merasa aman, ya, merasa aman sebagai seorang muslim. Kita ini tenang, tentram dalam hidupnya karena mengetahui dan meyakini bahwa Allah lah yang mengatur semuanya itu. Allah lah yang menciptakan semuanya ini. Anak-anakku semuanya, berikutnya adalah yaitu tadi tenang, tentram yang Ustadz sampaikan. Ini kita harus ada perasaan seperti aman, tenang, tentram ini pada diri kita. Jadi kalau kita belum merasakan keamanan, ketenangan, ketentraman setelah kita yakin kepada Allah, maka keyakinan itu belum penuh, ya kan? Keimanan ini belum sempurna, masih perlu disempurnakan lagi keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan ini kita akan merasa aman, tenang, dan tentram kalau kita betul-betul memang kita memahami bahwa Allah Al-Azim, yang Maha Agung. Anak-anakku, berikutnya adalah mencontoh sifat Al-Azim. Tentunya setelah kita paham, karena kita menghayati semua yang kita lihat, semuanya ciptaan Allah, maka kita berusaha untuk mencontoh sifat atau Asmaul Husna Al-Azim ini, yaitu dengan cara meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan seseorang akan mendapatkan Allah akan mengakui kita di sisi Allah bahwa kita ini betul-betul yakin, iman kita semakin kuat, ya, semakin kuat kepada Allah, yakin, sehingga kita dipandang oleh Allah dan para malaikatnya menjadi orang yang baik. Meningkatkan keimanan kita. Ini salah satunya kita mencontoh Asmaul Husna Al-Azim. Yang kedua, giat belajar, ya, berusaha untuk belajar, apalagi materi-materi ajaran Islam. Ini kita harus semangat untuk belajar terus, daripada kita ada waktu-waktu luang yang tidak kita gunakan atau kita gunakan banyak bermain, kita kurangi untuk mempelajari ilmu agama. Anak-anakku yang soleh bisa, silahkan kalian bisa membaca buku, mendengarkan ceramah, melihat ceramah. Banyak ulama-ulama yang
memberikan materi ceramah-ceramahnya melalui online sekarang, internet, tinggal kita mendengarkannya saja. Kita banyak ilmu yang kita dapat dari situ. Kemudian ada Al-Quran yang harus kita baca juga, ada artinya Al-Quran itu kita baca ya. Kita harus giat belajar untuk menuntut ilmu. Jangan sampai dalam keseharian kita itu sering kita gunakan untuk banyak bermain saja. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, ini Allah berfirman, kalau kita beriman pada Allah, kemudian kita menuntut ilmu, kemudian diridhoi Allah ilmu kita, maka Allah akan tingkatkan derajat kita. Yang terakhir adalah rendah hati atau tawadhu. Jadi orang mulia itu rendah hati karena keagungan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terhindar dari sifat sombong, ya, membanggakan diri dengan apa yang kita miliki, baik itu harta benda dan yang lainnya, ilmu yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang sombong kalau kita mencontoh sifat Al-Azim, karena yang maha kuasa Allah juga yang memberikan kita ilmu. Hanya Allah lah yang berkuasa. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa punya pengetahuan yang luas, kita tidak bisa hafal Al-Quran, hafalkan materi apa saja tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu orang-orang yang mencontoh sifat Al-Azim, mereka tidak akan sombong. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang tawaduk karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Demikianlah anak-anakku semuanya pembahasan Asmaul Husna Al-Azim yang ketiga ini di bab 4. Insyaallah materi sudah selesai di bab 4 ini. Selanjutnya kita akan ada pemberitahuan lagi nanti apakah ada tugas atau informasi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah, kekurangan dari diri Ustadz sendiri. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.